Hai semuanya, di sini aku Fani Almira. Nah, di sini aku mau jelasin tentang Bitcoin itu sebenarnya menghambat atau malah membantu perekonomian di Indonesia sih. Di sini tuh aku bakalan jelasin tentang apa itu Bitcoin, terus apa hubungannya sama investasi bodong, terus juga sama kasus-kasus apa aja sih yang ada di Indonesia. Terus selain itu aku juga bakalan jelasin tentang sebenarnya Bitcoin ini ada kegunaannya nggak sih? Terus juga apa aja dampak-dampak buruknya dari si Bitcoin ini. Nah, apa sih Bitcoin itu? Bitcoin ini adalah jenis mata uang digital atau yang disebut cryptocurrency yang diciptakan pada tahun 2009 oleh seseorang atau kelompok dengan nama samaran yaitu Satoshi Nakamoto. Nah, Bitcoin ini beroperasi tanpa otoritas pusat seperti bank ataupun pemerintah. Nah, transaksi Bitcoin ini dilakukan secara peer-to-peer, yaitu melalui jaringan komputer yang menggunakan teknologi blockchain, yaitu sebuah buku besar digital yang terbuka dan yang pastinya aman. Nah, Bitcoin ini tidak memiliki bentuk fisik dan penggunaannya dilakukan secara online. Setiap transaksi Bitcoin ini dicatat di blockchain yang membuatnya transparan dan sulit untuk dipalsukan dan dimanipulasi. Hal ini berbeda dengan uang fisik. Bitcoin ini tidak memiliki bentuk fisik. Semua transaksi dilakukan secara online dan dicatat di blockchain itu tadi. Apa aja sih kegunaan dari Bitcoin? Yang pertama itu sebagai alat transaksi. Beberapa orang dan bisnis menerima Bitcoin ini untuk pembayaran, terutama dalam transaksi internasional. Nah, yang kedua adalah sebagai investasi. Banyak orang yang membeli Bitcoin ini dengan harapan harganya naik di masa depan sehingga mereka mendapatkan keuntungan. Yang terakhir adalah sebagai pelindung nilai, yaitu hedging. Beberapa investor menggunakan Bitcoin ini untuk melindungi nilai kekayaan mereka dari inflasi atau ketidakpastian ekonomi. Karena Bitcoin ini tidak bergantung pada sistem keuangan yang tradisional. Nah, di Indonesia ini, Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah oleh Bank Indonesia, tetapi diperbolehkan untuk diperdagangkan sebagai komoditas di bursa berjangka. Nah, pasti di sini kalian bertanya-tanya kenapa Bitcoin ini tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Nah, karena beberapa alasan utama terkait stabilitas, terkait keamanan, dan juga pengawasan. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menetapkan bahwa hanya rupiah yang boleh digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia. Yang pertama, itu karena risiko volatilitas yang tinggi. Nilai Bitcoin ini sangat fluktuatif, seringkali berubah secara drastis dalam waktu yang singkat. Ini membuat Bitcoin tidak stabil sebagai alat pembayaran. Transaksi menggunakan Bitcoin ini bisa sangat beresiko karena nilai mata uang digital ini bisa menurun ataupun naik secara ekstrim sebelum transaksinya selesai, yang mengakibatkan ketidakpastian bagi konsumen dan pelaku usaha. Yang kedua, karena tidak ada jaminan dari otoritas pusat. Bitcoin ini beroperasi tanpa kontrol dari otoritas pusat sebagai bank ataupun pemerintah. Jika ada masalah dengan transaksi, tidak ada lembaga yang akan bertanggung jawab untuk melindungi konsumen atau memberikan penyelesaian sengketa. Nah, yang ketiga adalah potensi penyalahgunaan untuk aktivitas yang ilegal. Bitcoin ini memungkinkan anonimitas dalam transaksi yang membuatnya berpotensi digunakan untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang, perdagangan narkoba, ataupun pendanaan terorisme. Tanpa regulasi yang ketat, transaksi yang sulit dilacak ini bisa menimbulkan risiko besar bagi sistem keuangan dan keamanan negara. Nah, yang keempat adalah keterbatasan pengawasan dan regulasi. Bank Indonesia ini tidak bisa mengontrol atau mengawasi Bitcoin sebagaimana mereka mengawasi sistem pembayaran resmi lainnya.
Dengan tanpa pengawasan yang jelas, pengguna Bitcoin ini bisa menghadapi risiko kehilangan aset, peretasan, atau penipuan. Nah, yang terakhir, ini karena Bitcoin itu tidak memenuhi fungsi mata uang. Secara teori, mata uang itu harus memenuhi 3 fungsi utama, yaitu sebagai alat tukar, lalu sebagai satuan hitung, dan juga menyimpan nilai. Karena Bitcoin ini volatilitasnya ekstrim, maka dia tidak bisa diandalkan untuk fungsi-fungsi ini secara stabil. Rupiah lebih stabil dan sesuai untuk digunakan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Nah, Bitcoin atau kripto ini seringkali dikaitkan dengan investasi bodong karena beberapa karakteristik yang unik, seperti anonimitas, kurangnya regulasi, dan juga volatilitas harganya yang tinggi, yang membuatnya menarik bagi pelaku kejahatan untuk menipu investor-investor yang kurang berpengalaman. Hubungan antara kripto dengan atau Bitcoin dengan investasi bodong adalah yang pertama, karena anonimitasnya dan sulitnya untuk melacak transaksi. Meskipun transaksi di Bitcoin ini tercatat di blockchain, tetapi identitas pengguna ini bisa disembunyikan. Ini memberi peluang bagi para penipu untuk menghilangkan jejak mereka setelah melakukan penipuan. Nah, ketika investor ini tertipu dengan skema investasi bodong berbasis Bitcoin, ini sangat sulit untuk melacak kemana dana tersebut pergi atau siapa yang akan bertanggung jawab. Yang kedua adalah kurangnya regulasi. Bitcoin dan mata uang kripto lainnya ini sering beroperasi di luar pengawasan lembaga keuangan tradisional. Hal ini akan memudahkan munculnya platform palsu ataupun skema penipuan yang menjanjikan dengan keuntungan besar dalam waktu yang singkat tanpa aturan yang jelas. Lalu yang ketiga adalah janji dengan keuntungan yang cepat. Penipuan kripto ini sering sekali berbentuk skema Ponzi atau piramida yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu yang singkat. Penipu akan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang cara kerja Bitcoin dengan mengiming-imingi mereka dengan janji keuntungan yang cepat. Lalu, ketika skema ini runtuh, korban kehilangan semua investasinya. Seperti contoh penipuan besar yang terjadi oleh Net89 atau Ediner Coin menunjukkan bagaimana orang itu tertarik dengan iming-iming keuntungan besar melalui kripto. Yang keempat adalah volatilitasnya yang tinggi. Bitcoin ini dikenal sangat fluktuatif dalam harga dan ini sering dimanfaatkan oleh pelaku investasi bodong dan mereka bisa menggunakan kenaikan harga sementara untuk menarik investor dengan janji keuntungan yang cepat. Lalu ketika nilai Bitcoin ini turun atau ketika skema itu gagal, maka para penipu kabur dengan uang korban. Yang terakhir adalah platform atau exchange palsu. Penipuan Bitcoin ini juga bisa muncul dalam bentuk platform perdagangan palsu ataupun exchange. Nah, pelaku penipuan ini membuat situs ataupun aplikasi yang tampak seperti platform perdagangan kripto yang sah. Padahal sebenarnya mereka hanya mengumpulkan dana dari pengguna tanpa memberikan layanan yang sesungguhnya. Lalu setelah dananya ini terkumpul, situs tersebut biasanya hilang begitu saja. Karena hal-hal ini, akhirnya Bitcoin ini dapat memperlambat sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Seperti mengalihkan dana dari investasi produktif, meningkatkan risiko penipuan kayak seperti tadi, dan peretasan, dan juga memicu ketidakpastian regulasi. Walaupun Bitcoin dan mata uang kripto ini menawarkan peluang dalam sektor teknologi dan inklusi keuangan, tetapi jika tidak diatur dengan baik, ia bisa menyebabkan ketidakstabilan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, namun dampak ini tergantung pada bagaimana Bitcoin digunakan dan sejauh mana regulasi mampu mengelola resiko yang terkait. Nah, dari yang udah aku jelasin tadi, ini tuh ada beberapa kasus investasi bodong yang terkait cryptocurrency, khususnya Bitcoin di Indonesia yang menjadi viral dan masuk berita. Yang pertama ada kasusnya Indra Kents. Indra Kents ini itu seorang influencer media sosial yang menjadi terkenal karena terlibat dalam investasi cryptocurrency. Nah, pada tahun 2022 dia ini ditangkap karena dugaan penipuan dan investasi bodong yang melibatkan skema Ponzi. Banyak orang yang mengikuti dan mempercayainya sebagai sumber informasi investasi merasa tertipu dan mengalami banyak kerugian. Lalu berita ini menjadi viral dan karena dampaknya terhadap banyak orang dan keterlibatan seorang public figure.
Yang kedua adalah kasus Martha Tilaar dan investasi bodong. Seorang influencer yang terkenal, Martha Tilaar ini terlibat dalam kasus investasi bodong yang berkaitan dengan kripto. Dia ini mempromosikan sebuah platform yang menjanjikan keuntungan tinggi dari investasi Bitcoin. Namun, ketika platform tersebut ditutup, banyak pengikutnya yang mengalami kerugian. Kasus ini sangat menarik perhatian media karena melibatkan nama besar di dunia bisnis dan kecantikan. Yang ketiga adalah PT Jauska Finance. PT ini menjadi sorotan ketika beberapa klien melaporkan bahwa mereka mengalami kerugian besar akibat investasi bodong yang dipromosikan oleh perusahaan tersebut. Pada tahun 2020, mereka dituduh menjalankan skema Ponzi dengan menawarkan investasi di Bitcoin dan aset digital lainnya. Kasus ini menjadi viral juga karena banyaknya orang yang terlibat dan dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap pelayanan keuangan. Yang terakhir adalah kasus BitConnect. Meskipun berasal dari luar negeri, tetapi BitConnect ini menjadi viral di Indonesia ketika banyaknya investor terjebak dalam skema Ponzi ini. Platform ini menawarkan keuntungan tinggi dari investasi Bitcoin, tetapi pada tahun 2018 ditutup secara mendadak. Banyak sekali investor di Indonesia yang melaporkan kerugian besar dan berita tentang BitConnect ini menyebar di media sosial dan berita nasional. Nah, kasus-kasus yang aku jelasin tadi ini menunjukkan bagaimana investasi bodong dalam cryptocurrency dapat menarik perhatian media dan masyarakat. Kasus-kasus yang udah aku jelasin tadi nunjukin gimana investasi bodong dalam cryptocurrency dapat menarik perhatian media dan masyarakat. Kasus-kasus ini juga sering banget melibatkan influencer ataupun selebriti yang dapat meningkatkan dampaknya. Maka dari itu, penting banget bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dan lebih kritis dalam memilih investasi. Serta yang terpenting adalah selalu melakukan riset sebelum terlibat dalam investasi kripto. Kesimpulannya dari video yang aku buat kali ini itu adalah sebenarnya tentang Bitcoin ini menghambat atau malah membantu perekonomian di Indonesia sih. Sebenarnya ini tuh tergantung sudut pandang kalian ya guys. Jadi baik atau buruknya Bitcoin ini relatif, tergantung cara kita menilai dan cara kita memilah-milah, cara kita untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Jadi sisi baiknya seperti kegunaan-kegunaannya kita manfaatkan, dan juga sisi buruknya seperti dibuat investasi bodong dan lain-lain kita jauhkan.